Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjih wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali ya untuk berjumpa di dalam materi pelajaran Ulumul Quran ya. Kita lanjutkan terakhir ya, kita sampai pada hikmah ya. Sekarang kita masuk pada ya, setelah Al-Makki wal Madani masuk pada tartibul Quran. Ya, apa itu tartibul Quran? Yaitu ya tilawatuhu talian ba'dahu ba'dan hasbama huwa maktubun fil masahif wa mahfuzun fis sudur. Ya, yaitu ya ini urutan Al-Qur'an, maksudnya di sini adalah membaca Al-Qur'an tersebut ya. Secara urut ya, sesuai dengan apa yang tercantum di dalam mushaf ya, maupun ya yang yang terjaga di dalam hafalan ya. Di sini ada terjemah sebelah kanan. Ya, untuk tartibul Quran ya ini dibagi, di sini disebutkan dibagi menjadi 3. Ya, wa huwa salasatu anwa, an-naw' al-awwal tartibul kalimat. Ya. Untuk yang pertama yaitu ya urut ya, kata-kata tersebut urut ya, kosakata yang ada di dalam Al-Qur'an itu urut ya, bagaimana bihaitsu takunu kullu kalimah fi maudhi'iha minal ayah ya. Setiap kata ya di dalam Al-Qur'an ya ini letaknya ya berada pada posisinya masing-masing ya dalam suatu ayat ya. Wa hadza sabitun bin nas wal ijma'. Ya, untuk urutan kosakata ini ya, ini ditetapkan berdasarkan nas ya, dan berdasarkan ijma ya. Wala na'lam mukhalifan fi wujubihi wa tahrim mukhalafatih. Ya, kita tidak mengetahui adanya ya orang yang menyelisihi di dalam hal kewajibannya. Jadi ini hukumnya wajib ya. Jadi setiap kata yang ada di dalam suatu ayat di Al-Qur'an ya ini memang ya harus urut seperti itu ya. Ini wajib ya, tidak boleh diubah ya urutannya. Ya, sehingga di sini diharamkan untuk menyelisihinya. Sehingga fala yajuz an yaqra lillahil hamdu rabbil alamin. Ya, badalan min alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ini yang sudah sesuai urutan ya. Ya, kalau dibaca ya alhamdulillahi rabbil alamin ini dibaca dibalik ya lillahil hamdu rabbil alamin. Nah, ini tidak boleh ya. Karena ini tadi ya ini ditetapkan berdasarkan nas ya, dari hadis Nabi maupun dari ijma ya. Semuanya sepakat para sahabat ya, para ulama. Kemudian an-naw' ats-tsani tartibul ayat. Ini yang kedua, urutan ayat ya di dalam surat Al-Qur'an ya. Bihaitsu takunu kullu ayatin fi maudhi'iha minas surah. Ya, di mana setiap ayat ya ini posisinya ya, letak urutannya ya ini menempati pada urutannya masing-masing di dalam suatu surat. Ya, wa hadza tsabitun bin nas wal ijma'. Ini juga sama dengan jenis yang pertama ya, ini ditetapkan juga berdasarkan nas ya, dari dalil hadis Nabi maupun juga dari ijma ya. Wa huwa wajibun al qauli rajih. Ini berdasarkan pendapat yang rajih, ini wajib ya. Jadi diharamkan untuk menyelisihi ya urutan suatu ayat di dalam surat Al-Qur'an ya. Sehingga tidak boleh ya membaca ya harusnya Ar-Rahmanir Rahim ya. Ini dalam surat Al-Fatihah, setelah ini dibaca ya Maliki Yaumiddin, tetapi ya dibaca dibalik ya. Ya, ini enggak boleh. Maliki Yaumiddin ya Ar-Rahman ya
Ar-Rahmanir Rahim, ya tidak boleh. Jadi harus urut ya. Setiap ayat di dalam suatu surat Al-Qur'an ini semuanya sudah urut ya, sesuai dengan perintah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Tidak boleh diubah-ubah ya, ayat 1 jadi ayat terakhir ya, atau sebaliknya ya. Jadi memang harus urut ya. Ketika kita membaca harus urut ya. Baca Al-Fatihah ya, ini harus urut dari ya, alhamdulillahirabbil alamin ya, Ar-Rahmanir Rahim ya, Maliki Yaumiddin, begitu ya. Tidak boleh dibalik ya, dari Maliki Yaumiddin, Ar-Rahmanir Rahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu tidak boleh. Untuk dalil dari ya hadis Nabi ya, fi Sahih Al-Bukhari, anna Abdullah bin Az-Zubair qala li Utsman ibn Affan radhiyallahu anhum fi qouli ta'ala walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Ya, ini ada ayat ini kalau di mushaf ya kita lihat ini di ayat yang 240 ya, Al-Baqarah 240. Ya, ini dikebawain dulu ini. Ya, ini berkaitan tentang masa idah ya bagi seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Ya, kalau di ayat ini yang Al-Baqarah ayat 240 ini ya, di sini menunggunya ya, masa idahnya ya sampai 1 tahun ya. Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, yaitu diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Ya, tetapi jika mereka pindah sendiri maka tidak ada dosa bagimu. Ya, di sini masa idahnya sampai 1 tahun ya. Jadi selama 1 tahun ini istri masih berada di rumah suaminya yang telah meninggal dunia. Tetapi ayat ini ya qad nasakhotha ya al-ayatul ukhra, yakni qauluhu ta'ala walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna, ya menunggunya bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyra. Ya, kemudian dinasakh ya, dihapus dengan ayat ya. Kalau ini letaknya itu ayatnya yang 234 ya. Urutannya ini lebih di awal ya. Ya, kalau kita mengetahui kaidah nasikh dan mansukh kan seharusnya ya yang belakangan ini yang menghapus sebelumnya. Tetapi ini letaknya ternyata yang dihapus itu malah yang di akhir ya 240, yang di awal ini yang menghapusnya ya, ayat yang menghapus ya hukum dari ya ayat yang 240 ini. Ya, di sini jadi untuk masa idah istri ya yang ditinggal mati suami jadinya ya yang sebelumnya itu 1 tahun ini menjadi 4 bulan 10 hari ya. Kenapa ini ditulis seperti ini? Ya, di sini disebutkan wa hadhihi ya qablaha fit tilawah. Ya, qala falam taktubha ya falima taktubuha. Ya, kenapa kok ditulisnya ini enggak sesuai urutan ya? Harusnya kan yang dinasakh yang dihapus ya itu letaknya di awal, tetapi ini sebaliknya, kok enggak ditulis ini dulu ya. Tidak ditulis yang ini dulu ya, yang dinasakh ini. Tetapi kok malah ini dulu ya. Faqala Utsman radhiyallahu anhu ya ibna akhi la ughayyiru syai'an minhu min makanihi. Kemudian ya ini sahabat Utsman bin Affan ya radhiyallahu anhu ya. Ya ibna akhi, ya aku tidak ya mengubah sesuatu ya dari tempatnya. Maksudnya ayat ini ya, ini sesuai dengan perintah Nabi, meletakkannya sudah ditentukan ya. Jadi letaknya memang di ayat yang 234 ya, tidak dibalik ya. Tidak ini dulu yang 240 baru kemudian ini. Tidak, karena sudah itu ditentukan oleh Nabi sendiri ya. Jadi untuk urutan ini ya, yang tadi awal sama yang pertama urutan ayat dan urutan kata itu sudah ya sesuai dengan perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian langsung ke ini ya, ini di dalil lain ya. Ya, langsung saja di sini ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanzilu alaihi suwaru zawatul adat. Ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya
ketika turun kepada beliau ya surat yang mempunyai beberapa sejumlah ayat ya. Fakana idza nazala alaihi syai'u da'a ba'da man kana yaktub. Ketika turun ayat ya, beliau ya kemudian menyeru ya kepada penulis wahyu ya, kepada para sahabat yang menulis wahyu dari Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an ya. Fayaqul ya, beliau bersabda ya, memerintahkan kepada para penulis wahyu ini, da'u hadhil ayati fis surah allati yudhkaru fiha kadza wa kadza. Ya, beliau memerintahkan letakkan ya ayat-ayat ini di dalam surat ya yang disebutkan ya. Misalnya ya, ayat ini ya ini diletakkan dalam surat apa gitu ya. Ya, kadza wa kadza. Jadi sudah ditentukan. Ya, di sini ya. Ya, terjemahnya letakkan ayat ini di surat ini ya. Jadi harus tepat. Kemudian yang ketiga ya, an-naw' ats-tsalis tartibus suwari bihaitsu takunu kulli suratin fi mawdi'iha minal mushaf. Wa huwa tsabitun bil ijtihad fala yakunu wajiban. Ya, ini tidak wajib. Untuk macam yang ketiga ya, jenis yang ketiga urutan surat ya. Untuk urutan surat ya, yaitu di mana setiap surat itu letaknya ya di dalam mushaf ya. Yaitu bagaimana? Ya. Nah, ini sabit bil ijtihad ya, tidak sesuai dengan yang pertama dan kedua. Ini berdasarkan ijtihad ya, sehingga hukumnya tidak wajib harus urut seperti itu ya. Seperti di mushaf kita sekarang misalnya ketika membaca ya. Kemudian ini dalilnya ya, an Hudzaifah ya Ibnil Yaman radhiyallahu anhu annahu shalla ma'a Nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata lailah fa qara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Baqarah tsumma Nisaa tsumma Ala Imran. Ya, beliau ketika suatu malam membaca surat Al-Baqarah, ini urut ya. Tidak urut ya, Al-Baqarah kemudian An-Nisa kemudian baru Ali Imran. Ini di dalam misalnya sekali baca ya, atau di dalam beliau sholat ketika itu. Jadi Al-Baqarah ya, kemudian An-Nisa sama Ali Imran duluan mana? Kalau kita lihat di mushaf yaitu duluan surat Ali Imran ya, baru kemudian An-Nisa. Ya, jadi dalil ini berarti untuk urutan surat ya, untuk membacanya itu tidak harus urut ya. Kemudian di dalam Sahih Al-Bukhari ya, ini beliau ya ketika dalam kitab beliau ya, Ta'liqan al-Ahnaf ya, annahu qara'a fil ula bil kahfi ya. Ini ya Al-Ahnaf, bahwasanya ya beliau ini ya membaca di rakaat pertama ya baca surat Al-Kahfi, kemudian di rakaat kedua dengan surat Yusuf dan atau surat Yunus ya. Al-Kahfi sama Yusuf kalau kita lihat urutannya yaitu duluan surat Yusuf atau surat Yunus ya. Tapi ini dibacanya Al-Kahfi dulu. Maka dari sini ya, ini tidak harus urut. Wa dzakara annahu shallama Umar, ini kurang enggak? Ya, shallama Umar ibn al-Khattab ya as-subha bihima. Kemudian qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, tajuzu ya, ini salah ya, harusnya zai. Tajuzu qira'atu hadhihi qabla hadhihi wa kadza fil kitabah. Nah, ini beliau ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata ya, boleh membaca surat ini sebelum surat ini ya, misalnya surat Al Imran dulu ya, baru baca surat Al-Baqarah ya, bisa dibalik ya. Demikian juga di dalam penulisan ya, walihada tanawwa'at masahifus sahabah radhiyallahu anhum fi kitabatiha. Oleh karena itu ya, mushaf para sahabat ketika itu bermacam-macam, berbeda-beda, antara satu dengan sahabat lain itu berbeda urutan suratnya ya. Kalau urutan huruf, urutan ayat ya, urutan kata itu sama. Tapi untuk urutan surat berbeda. Lakin
ya lamma tafaqu 'alal mushaf fi zamani Utsman radhiyallahu anhu sara hadza mimma sannahu al-khulafa'ur rasyidun, ya sannahu. Tetapi ketika para sahabat sepakat ya untuk menggunakan satu mushaf ya pada zaman Utsman bin Affan ya. Nah, ini menjadi ya apa yang dilakukan oleh sahabat ya Khalifah Utsman bin Affan ini menjadi sunnah khulafa ar-rasyidun ya. Wa qad dalla al-hadis ala anna lahum sunnatan yajibu ittiba'uha. Dan hadis telah memberikan bukti, memberikan dalil bahwasanya para khulafa ar-rasyidun itu mempunyai sunnah ya, dan wajib bagi kaum muslimin untuk mengikuti sunnah para khulafa ar-rasyidun ya al-mahdiyun. Ya, sampai di sini ya. Jadi intinya ya untuk urutan kata, urutan huruf, urutan ayat di dalam Al-Qur'an ya itu sudah tauqifi ya, sudah dari perintah Nabi ya. Untuk urutan surat nah ini baru ijtihad ya. Jadi ini ya semoga bisa dipahami bersama ya. Sampai di sini ya. Syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.